Ada yang sudah punya pemahaman apa itu perilaku organisasi? Ini saya share screen ya. Perilaku organisasi. Teman-teman, nanti Anda jurusannya apapun, ya, sebagai magister manajemen, nanti lulusannya MM, harus dipastikan bahwa teman-teman semua mengerti betul tentang organisasi. Kenapa begitu? Karena kita itu pasti berada di dalam sebuah organisasi. Tadi ada yang di kecamatan, ada yang di kepolisian, ada yang di dinas, itu semuanya adalah organisasi. Kita harus paham seperti apa perilaku organisasi itu, ada apa di dalam organisasi gitu ya, kira-kira begitu. Kalau kita memahami sebuah organisasi, maka kita bisa berbuat banyak di situ. Kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip organisasi tersebut. Kita bisa berhasil di dalam organisasi tersebut. Karir kita bisa naik di organisasi tersebut. Kalau kita mengerti dan memahami seluk-beluk tentang organisasi. Apa itu organisasi? Dari kata organ ya, itu berarti alat penting ya. Organisasi itu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, baik. Eh, apa namanya? Saya kenalkan lebih lanjut sedikit. Jadi saya teman-teman sekalian punya kegiatan yang lumayan ya di Jakarta. Saya sebagai direktur dari Elite People Solution. Ini sebuah perusahaan perusahaan namanya Elite Company. Ya, itu ada 5 bisnis di situ di Elite itu. Pertama ada Elite People, itu tentang outsourcing ya, ada security, ada OB, ada SPG, macam-macam. Itu karyawannya sekitar 2.000 orang, karyawan di kantornya ada 20 orangan. Ya, itu namanya Elite People. Yang kedua Elite Academy, itu bisnis tentang pelatihan-pelatihan, training-training. Yang ketiga ada Elite Hospitality, bisnis tentang kebersihan. Jadi gedung-gedung yang udah ada OB-nya, ada alat-alat kebersihannya, ada chemicalnya, kimianya untuk kebersihan gitu. Itu satu paket namanya Elite Hospitality. Jadi bisnis tentang manajemen kebersihan. Di Elite juga yang keempat ada namanya Elite Parking, itu bisnis tentang pengelolaan perparkiran. Jadi gedung-gedung itu butuh parkir, itu kita udah ada 10 lokasi parking di Jakarta. Lalu terakhir adalah Elite Law, itu adalah law firm. Jadi saya juga punya kantor pengacara. Walaupun saya belum selesai sarjana hukumnya, tapi sudah punya kantor pengacara gitu ya. Timnya pengacara semua ya. Nah, teman-teman sekalian, di itu 5 ya. Jadi 5 kegiatan bisnis dari Elite ya. Di samping itu, saya juga Vice President di Corporate Government Relation di Kawan Lama Group. Ini grup perusahaan, karyawannya sekarang 40.000, itu dari Aceh sampai Ambon ya ininya bisnisnya. Retail, mungkin teman-teman kenal ada Ace Hardware, Aceh Hardware, ada Informa, itu di Padang ada ya, di jalan apa lupa saya, di Kota Padang ada. Di Sumatera Barat baru di Kota Padang, tapi kalau di kota-kota lain di Sumatera sudah banyak ya, dari mulai Aceh, Medan semua sampai ke Lampung itu ada.
Jumlah tokonya itu hampir 1.000 toko ya, dengan yang kecil-kecil, chat time segala macam, itu ada 1.000-an toko dengan karyawan 40 ribuan orang. Itu kegiatan saya Senin sampai Jumat ya. Ya di samping itu ya ini ada aktivitas tambahan lain ya. Aktivitas tambahan lain adalah saya penulis buku. Di situ ada buku, mungkin teman-teman lihat di sini ada Speak to Lead ya, dan Effective Leadership Communication. Ini buku pertama itu dibikin tahun lalu, Speak to Lead baru tahun ini. Jadi bukunya saya 2 yang baru keluar. Mudah-mudahan di awal tahun ini bisa buku ketiga ya. Rencananya buku ketiga saya tentang new normal leader. Jadi pemimpin di zaman atau di era new normal setelah COVID. Nah, seperti apa gitu. Itu new normal leader. Tapi sebelum selesai, masih dikerjain. Mohon doanya aja ya biar lancar ya. Saya juga lulusan Lemhanas tahun 2019. Anggota tripartit nasional. Ini tripartit itu yang ngurusin mengenai masalah ketenaga kerjaan ya. Ini anggota tripartit itu SK-nya dari Presiden, ketua tripartitnya Menteri Tenaga Kerja, itu anggotanya ada sekitar 30 orang, 10 dari unsur pengusaha, 10 dari unsur pemerintah, 10 dari unsur serikat pekerja. Ya, jadi namanya anggota tripartit. Saya juga wakil ketua umum di APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, ketua tim perumus standar kompetensi retail. Ini direktur di lembaga sertifikasi profesi ya di bidang retail, staf ahli di HIPindo, Himpunan Penyewa Mall. Nah, saya juga dosen di Pascasarjana STH Jago Salim ya. Ini sekarang nih di dosen. Tapi kalau dosen, ini dosen tetapnya ya. Dosen terbangnya saya beberapa kampus banyak, tergantung yang ngundang gitu ya. Di Universitas Pancasila, misalnya di Universitas Esa Unggul dan berbagai kampus lain. Sesuai undangan saja. Saya juga anggota Dewan Pengupahan di DKI Jakarta. Ya, jadi saya begini-begini anggota Dewan juga nih, tapi Dewan Pengupahan, bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Di Dewan Pengupahan itu yang membahas tentang upah minimum tiap tahun kita bahas tuh. UMP ya, upah minimum provinsi itu yang dibahas. Terakhir saya anggota Steering Komite Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Nah, ini bagian dari meningkatkan kompetensi dari orang Indonesia. Makanya kemarin keliling tuh 2 pekan lalu saya dari Kota Padang juga itu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat. Jadi ngumpulin sekitar 60-an profesi dari hotel dan sebagainya, SDM, HRD, HRD-nya gitu, supaya mereka diajak bagaimana mensertifikasi seluruh karyawan-karyawannya ya agar kompeten, Indonesia menuju kompeten. Karena kita punya prinsip seperti yang digaungkan oleh pemerintah, manusia unggul, Indonesia maju. Dengan cara apa? Semuanya harus sertifikasi ya. Ini tagline saya, praktisi dan akademisi SDM kepemimpinan ya. Ini telepon saya silahkan, di WA ada di sini juga, alamat email ada, IG, Instagram, Facebook, YouTube, website juga ada. Silakan, saya biasa tiap hari sharing inspirasi di Instagram, di Facebook. Ya, barangkali teman-teman mau join, silahkan ya. Baik, itu kira-kira perkenalan saya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di perkuliahan dengan teman-teman ini bisa memberi manfaat ya, bisa menjadikan kita bertambah ilmunya gitu ya. Tapi tentu saya juga ketemu dengan teman-teman semua juga berharap dengan interaksi ini saya juga dapat banyak belajar ya. Belajar dari teman-teman semua. Baik, itu kira-kira perkenalannya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Nah, itu kenalan. Sudah selesai kenalannya. Nah, teman-teman ini ada apa namanya? Ada 33 sekarang. Udah masuk semua berarti ya?
Ada yang izin, Pak. Ada yang izin. Orang tuanya lagi dirawat di ICU. Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Oke. Baik. Masuk kita ke topik perilaku organisasi ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi apapun bidang kita, apapun tugas kita, kita itu berada di organisasi. Dan seluruh aspek yang ada di sekitar kita itu hasil dari organisasi. Botol yang kita minum ini hasil organisasi kan? Ada yang orang mungkin menyiapkannya, ada yang menyuling airnya, ada yang memasaknya sehingga bisa diminum. Itu semua adalah kerjaan sekelompok orang. Itu namanya kerjaan dari organisasi. Ada nggak sesuatu yang dikerjakan bukan karena dari organisasi? Susah menemukannya. Apapun pasti hasil dari sebuah organisasi kan? Yang bikin baju pasti organisasi. Nggak mungkin sendirian. Sendirian bikin benangnya, sendirian bikin kainnya, sendirian motong, sendirian jahit. Nggak mungkin. Ya. Ibu Sapmira, kenapa? Raise hand. Nggak, kepijit saja. Oke, kepijit ya. Bukan mau nanya, bukan. Oke. Baik. Teman-teman sekalian, kuliah dengan saya nyantai saja ya. Nyantai saja, nanti teman-teman tujuannya belajar kan, bukan dapat nilai kan? Ya. Jadi Iya, Pak. hanya untuk belajar. Nah, belajar kan? Kalau nilai saya gampang lah ya. Kalau nilai minimal udah B ya. Tapi ada juga sih C, kalau nggak masuk-masuk malah D ya. Kalau saya nggak masuk-masuk nggak dapat nilai ya. A minus saja udah cukup, Pak. Amin. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sampai sini. Ya. Baik. Ini dia. Ini bukunya ya. Organizational Behavior. Ya, Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 16th edition ya. Jadi kalau ilmunya teman-teman kalau mau lebih dalam ya tadi baca minimal 1 buku tentang organisasi. Jadi tahu di organisasi itu ada apa gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam materi kita itu, ini yang akan saya sampaikan, kita akan bertemu 3 kali ya. Bertemu dengan saya 3 kali membahas tentang ini dia. Organizational behavior. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas? Sekarang gimana? Jelas, Yang lain Pak. Jelas, Pak. Ada jelas, Pak. Berarti yang nggak jelas jaringannya kurang bagus atau pulsanya. Udah jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Memang di sini lagi agak gemericik hujan ya. Tapi alhamdulillah kalau lagi hujan katanya rezeki doa dikabulkan kalau lagi hujan itu ya. Sebanyak berdoa. Baik. Jadi teman-teman ada 18 topik, ada 18 hal yang dibahas di dalam materi perilaku organisasi atau organizational behavior. Dalam 3 pertemuan kita akan bahas ini ya. Kebetulan memang di dalam di dalam materi perilaku organisasi itu membahas 3 aspek ini. Ya. Pertama, membahas tentang masalah individu. Ini nomor 1 sampai nomor 8 ya. Jadi di dalam organisasi itu kayak rumah gitu ya. Ada organisasi kepolisian, ada organisasi TNI, ada organisasi kelurahan, ada organisasi kecamatan, itu kayak rumah. Di rumah itu ada apa sih gitu yang harus kita pahami. Di sana itu ada orang, ada individu, ya, ada individu, ada kelompok. Kelompok itu ya
kumpulan orang gitu. Ya, dan ada namanya organisasi. Organisasi itu artinya kandangnya gitu ya, kira-kira, atau rumahnya, gudangnya gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi untuk topik 1 dan 8 kita akan coba bahas hari ini sampai jam 12 siang nanti. Sedangkan tentang kelompok nanti kita bahas di pertemuan kedua. Ya, karena organisasi yang hebat itu harus tiga-tiganya berjalan dengan baik. Individunya harus orang-orang yang hebat, harus bisa memahami satu dengan yang lain. Terus dia kelompoknya kompak, teamworknya bagus, komunikasinya bagus. Tentu yang ketiga adalah strukturnya benar, budaya organisasinya benar di situ dibangun gitu. Nah, jadi 18 topik inilah yang akan kita selesaikan dalam 3 kali pertemuan. Ya. Dan pertemuan pertama adalah hari ini kita bahas 1 sampai 8 tentang apa itu perilaku organisasi. Sebagai pengantar nanti ini udah kita bahas nih, apa itu perilaku organisasi sudah kita bahas ya. Nanti berarti poin 2 sampai poin 8 ya. Baik. Kira-kira begini nih sebetulnya di dalam organisasi itu. Di dalam organisasi itu ada orangnya yang punya tujuan pribadi, ada kelompok yang juga punya tujuan kelompok, dan juga ada organisasi. Masing-masing ada kepentingan. Nah, kita harus memahami kalau sebagai individu aspek apa saja yang harus kita pahami di dalam organisasi itu. Dari aspek kelompok ada apa saja supaya kelompok itu kompak. Dari aspek organisasi apa saja yang harus kita pahami supaya organisasinya ramping, tujuannya bisa tercapai, gitu kan? Budaya organisasinya positif. Nah, ini 3 aspek ini semuanya harus dikelola dengan baik, ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini lihat tujuan individu bila sejalan, bila align dengan tujuan kelompok atau tujuan organisasi, maka akan terjadi keseimbangan ya. Akan terjadi ideal, sesuai selaras ya, serasi dan seimbang. Apa yang terjadi kalau tujuan individu dengan tujuan kelompok dan organisasi itu tidak sama? Pribadinya mau ke sana, kelompoknya ke sini, itu akan terjadi konflik ya. Bila tidak dinegosiasikan dengan baik ya akan berantakan gitu. Jadi kembali ke depan lagi. Kalau materi kuliah nanti habis ini saya bagiin ini ya, nggak usah khawatir. Tapi teman-teman bisa baca sendiri, saya share nanti. Jadi nggak usah dicatat kalau yang ada di sininya, tapi silakan dicatat hal-hal yang memang di luar ini, silakan. Bila diperlukan gitu ya. Yang penting kan bukan dicatatnya aja, dipahami. Dipahami ya. Baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, bicara perilaku organisasi, bicara organizational behavior, kita harus memahami 3 aspek ini. Bicara individu, bicara kelompok, dan bicara organisasi. Ya. Kita sekarang akan bicara mengenai poin 1 udah jelas ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman langsung boleh bicara aja. Pak, mau ditanyakan gitu ya. Nyantai aja. Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh nanya langsung. Kita bicara sekarang poin 1 dulu tadi. Apa itu perilaku organisasi? Jadi perilaku organisasi itu adalah tingkah laku organisasi yang di dalamnya ada unsur individu, unsur kelompok, dan unsur organisasi yang harus kita pahami bersama. Aspek-aspek individu itu apa saja? Tadi masalah keragaman dalam organisasi. Ya. Lalu sikap dan kepuasan kerja. Ini kita pelajari. Emosi dan suasana hati. Kepribadian dan nilai. Ya.
persepsi dan pengambilan keputusan individu, konsep motivasi, lalu motivasi dari konsep menjadi penerapan. 7 dan 8 ini satu paket tentang motivasi, nanti kita bahas ya. Jadi kalau dikelompokkan sebetulnya nomor 1 kan sudah nih penjelasan gambaran besarannya aja. Kita akan masuk ke nomor 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan 7 dan 8 itu satu kesatuan tentang motivasi. Ya. Jadi sebetulnya ada 6 pokok bahasan. Ada 6 pokok bahasan. Ya. Anak saya baru dicukur, dia nunjukin rambutnya. Jadi saya kasih jempol dulu. Hebat. Kelas 2 SD. Baik. Kita masuk ke topik pertama ya, tentang keragaman dalam organisasi. Organisasi. Apa yang dimaksud dengan keragaman dalam organisasi? Ya. Apa tadi topiknya? Keragaman dalam organisasi. Ininya, tadi kan topik pertama yang kita bahas ya. Kalau yang pembahasan generalnya tentang apa itu. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan pertama adalah apa yang disebut dengan individu ya. Jadi individu itu ada keragaman. Terbaca nggak tulisan saya? Baca. Ya, Pak. Baca ya. Oke. Teman-teman sekalian, keragaman. Di dalam organisasi itu, kita harus memahami betul bahwa individu yang ada di dalam organisasi itu, dimanapun kita berada ya, itu tidak homogen ya. Individu itu artinya keragaman itu kan heterogen ya, heterogen atau tidak homogen ya. Heterogen artinya beragam. Nah, keragamannya itu berupa apa? Bisa dari aspek fisik, betul tidak? Fisik beragam ya. Orang ya. Beragam. Ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini baru bicara keragaman fisik ya. Ada yang mancung, ada yang pesek, ya kan? Ada nggak yang misalnya dia itu saya ambil nih gemuk, hitam, pesek gitu. Ada nggak yang begitu? Udah pendek, pendek, hitam, pesek, kira-kira ada nggak begitu? Nah itu ada juga ya. Berarti sempurna dia kekurangannya gitu ya. Ya kita bercanda ya. Tapi sebetulnya Allah Maha Adil teman-teman. Pasti setiap orang itu punya diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai kelebihan dan kekurangan ya. Tapi artinya apa? Di dalam kita berorganisasi dimanapun harus sadar betul bahwa individu orang itu beda-beda. Jadi kalau diskusi atau apa jangan lari ke fisik, dasar si gendut gitu, misalkan dasar si pesek, jangan. Kita kalau diskusi apa itu fokus kepada konten, kepada pokok bahasan, jangan jadi bawa-bawa fisik gitu kan. Ini bicara fisik ya. Apalagi yang memberikan gambaran perbedaan atau keragaman dari individu di samping fisik? Banyak. Ya. Juga termasuk misalnya fisik, suku, ya kan? Suku, sara lah, suku, agama, apalagi?
ya, suku, agama ini beda-beda. Mungkin ada orang Medan yang lebih suaranya kencang misalnya ya. Ada orang Makassar, ada orang suku macam-macam, Sunda dan lain-lain. Apa namanya? Organisasi kita. Individunya itu beda-beda. Agamanya pun demikian. Ya. Apalagi yang menggambarkan keragaman dari aspek fisik, suku, agama, pekerjaan, beda nggak? Beda. Pekerjaan orang beda-beda. Ini juga harus dipahami. Bisa. Pekerjaan artinya kan kalau kita di dalam sebuah organisasi, ada si A yang bagian pengadaan alat-alat, ada si B yang bagian kepegawaian, ada si C bagian keuangan. Itu semuanya harus dipahami. Jangan sampai, artinya gini loh teman-teman. Kita harus sadar betul bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kita itu, mereka itu semua punya latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita ada semacam open mind ya. Pengertian open mind itu artinya nih, open mind, pikiran terbuka. Jadi tidak egois, dalam pikiran kita itu selalu menyediakan ruang bahwa apa yang saya sampaikan itu dari sudut pandang saya. Dengan latar belakang pekerjaan saya begini, latar belakang pendidikan saya begini, dan sebagainya. Sehingga saya punya pemahaman. Orang lain belum tentu bahasanya, pemahamannya sama dengan saya. Nah, orang kalau seperti ini, open mind, dia akan wise, tidak ngotot. Kata gua coklat, coklat. Walaupun tai ayam, coklat gitu kan. Itu tidak demikian. Kenapa? Karena dia punya pemahaman, orang itu persepsinya bisa berbeda-beda tergantung dari pekerjaan dia, pendidikan. Nah, pekerjaan beda-beda tadi kan, keberagaman pendidikan. Pendidikan juga beda-beda. Ada yang S1, S2, S3, S1-nya beda-beda, S2-nya bisa beda juga dan seterusnya kan? Pendidikan lain. Ya. Tingkat pendidikan walaupun terkadang sama-sama pendidikannya sama, tapi satu S1-nya di kampung banget gitu misalnya, yang satu di kota, itu juga beda. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Papua, Dinas Tenaga Kerja, ya, beberapa bulan lalu, itu dia menceritakan betapa di daerah pinggiran itu tingkat pendidikan, karena mungkin keterbatasan alat, keterbatasan teknologi, itu hasilnya walaupun sama-sama S1 beda gitu ya. Ini saya ingin menggambarkan bahwa poin pentingnya adalah di dalam kita berorganisasi harus menyadari betul ada yang namanya keragaman. Orang itu berbeda-beda. Ya. Coba dari aspek apa lagi bedanya? Apa yang membuat orang itu beragam? Hobi, Pak. Pekerjaan. Apa? Hobi, Pak. Kurang jelas? Hobi, Pak. Hobi. Coba diketik di chat box. Hobi. Hobi, Pak. Hobi. Hobi. Oke. Hobi beda, boleh. Betul. Hobi, ada orang yang hobinya mancing gitu kan. Wah. Jadi memang teman-teman di dalam organisasi ini semuanya penting kita sadari. Kenapa? Karena kalau kita tahu seseorang itu detail, tahu hobinya, tahu segala macam, itu akan memudahkan kita berinteraksi nantinya. Ketika kita masuk ke dalam bahasan kelompok nanti di pertemuan kedua nanti. Jadi di pertemuan pertama ini kita harus tuntas dulu memahami individu. Bahwa individu itu memang pribadi yang unik, ya, sangat beragam. Ini kita baru nulis sedikit nih. Kalau dicari lagi banyak sekali. Ya, apa yang menjadi yang membuat orang itu berbeda-beda, ya. Belum lagi yang paling penting lagi sebelum saya lupa adalah pengalaman hidup. Pengalaman ini sangat penting. Orang yang dibesarkan di kampung dengan kehidupan yang sulit, makan aja susah, pekaan tersendiri. Ya, beda dengan anak yang sejak kecil udah segala berkelimpahan,
itu terkadang sensitivitasnya rendah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita berinteraksi nanti dalam kelompok, ini semua harus menjadi dasar atau menjadi apa namanya, bisa menjadi bahan kita untuk mempertimbangkan. Oh, si A begini karakternya. Oh, si B seperti ini ya. Ini nomor satu. Jadi topik mengenai keragaman ini penting kita sadari, kita pahami, karena ini modal awal. Bicara perilaku organisasi, bicara individu, kelompok, dan organisasi. Bicara individu, pertama kita harus kuasai dulu bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, ya. Teman-teman setuju nggak kalau apa namanya manusia itu unik? Setuju. Setuju ya? Kalau nggak percaya, Setuju, Pak. nih saya punya dompet, ya. Dompet ini ada duitnya isinya, ya. Jangan dompet dah, susah. Ini handphone, handphone. Ini saya akan kasih kepada Anda, ya. Coba angkat tangan, mau nggak? Mau dong. Mau kan? Nah, handphone ini saya kasih kepada Anda yang sidik jarinya sama dengan saya. Oh, enggak, Pak. Iya kan ada. Bahwa manusia itu satu dengan yang lain itu berbeda. Jangankan dengan orang lain, sama-sama satu ibu, sama-sama kembar pun itu berbeda. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya. Artinya apa, teman-teman sekalian? Dari aspek individu ini, saya ingin menekankan bahwa oleh karena itu tidak wajar dan tidak pantas kalau kita itu ketika bergaul tidak boleh kita merasa rendah diri, merasa kecil hati. Oh, saya kan dari kampung, saya dari tapi apa tadi Lubuk Basung apa? Dari kampung apa tadi? Lubuk Basung. Dari pinggiran. Saya dari Payakumbuh, anak kampung banget. Saya orangnya pokoknya dari kampung banget lah. Saya rendah diri, jangan. Ya. Karena apa? Tadi siapapun kita sudah Tuhan ciptakan menjadi pribadi yang unik. Tidak ada satupun yang sama dengan kita. Kita pun bisa hebat seperti orang lain. Kita pun bisa sukses seperti siapapun. Tergantung perjuangan kita, tergantung usaha kita dan doa kita tentunya. Jadi poin saya ke teman-teman semua adalah pahami bahwa semua individu itu unik dan mereka itu sangat beragam dan mereka itu bisa sukses tergantung perjuangannya masing-masing, ya. Jadi itu yang poin pertama yang kita bahas. Apa namanya? Kembali ke sini tadi. Nah, ini ya. Jadi keragaman. Jadi individu itu sangat beragam, ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya. Kita lanjut. Yang berikutnya, sikap dan kepuasan kerja. Ya. Di sini yang digarisbawahi adalah sikap dan kepuasan kerja. Ini jangan lupa kita masih dalam konteks mempelajari individu ya, mempelajari individu. Nah, ini nomor 1 sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Ya. Nomor 2 adalah Sikap. apa tadi? Sikap. Sikap dan kepuasan kerja. Ya. Nah. Sikap dan kepuasan kerja. Teman-teman sekalian, sorry. Setiap orang itu ukuran kepuasan kerjanya berbeda-beda di dalam sebuah organisasi.
Ya, ada orang jangan menyamaratakan bahwa oh semua orang itu kepuasannya itu karena masalah duit gitu ya. Tidak. Tidak. Walaupun mungkin sama-sama duit, bobotnya berbeda, teman-teman ya. Ada yang lebih mengutamakan dia itu, bahkan banyak di Jakarta itu orang gaji lebih rendah tapi dia rumahnya lebih dekat misalnya ke tempat kerja. Bagi dia saya puas kalau kantor saya dekat dengan rumah. Karena di Jakarta tahu sendiri ya, kalau macet itu kan berjam-jam gitu kan. Sehingga kepuasan orang itu berbeda-beda. Apa yang menjadi motif utama ya, jadi ada kita bicara di sini ada motif ya, atau yang menjadi dorongan orang itu kan, kepuasan itu kan tergantung motif ya. Kalau dia motif utamanya adalah ingin membahagiakan mertua misalnya gitu ya, walaupun ngajarnya jauh ke Padang dia datengin, nah misalnya gitu ya. Kenapa? Kepuasannya adalah saya bisa nengok mertua gitu. Ada tadi yang dasar kepuasannya itu karena ngumpul bareng keluarga. Walaupun ditawari gaji lebih besar, tapi di kota lain, dia tidak datang. Gitu. Jadi motif itu banyak jenisnya, bisa berupa uang, ya. Dan ini nanti akan terkaitan dengan kepuasan, ya. Jadi kalau motifnya apa, cara memuaskan dia dengan uang tentunya. Ada motif masalah waktu, ada tuh. Saya nggak apa-apa gajinya kurang-kurang dikit, tapi saya bebas waktunya, datangnya pagi doang, terus pulang ke rumah, gitu ya. Kerjanya sebentar-sebentar, bisa istirahat, gitu. Ada yang motifnya tuh lebih ke waktu. Ada yang motifnya lebih ke keluarga. Oh, saya yang penting ngumpul, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Ya makan ataupun tidak makan yang penting berkumpul sama keluarga gitu kira-kira ya. Nah, ini teman-teman sekalian apa namanya? Motif. Apalagi motifnya kira-kira? Motifnya ada lagi kedudukan. Nah, pokoknya saya jadi manajer, saya jadi ketua, saya jadi pemimpin, walaupun jungkir balik saya nggak apa-apa capek, walaupun dibayarnya mungkin ya tidak gede-gede amat. Yang penting saya punya kekuasaan gitu, ya. Ada. Itu bahkan kalau di militer itu mungkin tadi teman kita yang polisi tahu tuh bahwa otoritas itu lebih penting gitu ya. Jadi bisa aja yang satu pangkatnya mungkin sudah brigjen, tapi dia hanya di kantor. Tapi yang satu kolonel, cuman dia menjadi pangdam gitu ya, kapolda misalkan gitu. Oh itu lain. Jadi memang bagi dia motifnya adalah kedudukan atau kekuasaan. Ada lagi motifnya apa? Oh saya yang penting agama. Oh saya kerja nggak apa-apalah, gajinya lebih kecil, tapi di perusahaan ini tuh atau di kantor ini tuh enak banget, ibadah bebas, tidak dilarang-larang, tempat ibadahnya disiapin. Kan banyak teman-teman di Jakarta itu perusahaan-perusahaan yang apa namanya mungkin tidak menyediakan dengan baik perlengkapan ibadah misalnya. Itu bagi orang-orang tertentu yang punya motif kuat dari aspek keagamaan, dia mengutamakan itu. Jadi kepuasannya lain gitu. Ya, ada lagi apa kira-kira? Ada yang punya ide? Apa motif orang itu apa? Apa yang menjadi dasar seseorang itu dalam bekerja? Ya, kira-kira inilah ya, keluarga itu kan macam-macam nih. Keluarga itu bisa sifatnya orang tua atau demi kepentingan anak, macam-macam lah ya. Ini semua teman-teman adalah motif. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di dalam organisasi lagi, balik ke yang tadi, dalam melihat individu, dalam melihat teman-teman atau melihat orang lain, itu jangan hitam putih. Bahwa orang itu beda-beda motifnya, beda-beda motivasinya, beda-beda dorongannya, sehingga tingkat kepuasannya pun berbeda-beda. Kalau kita sebagai pemimpin mengenal betul motif anak buah itu sangatlah penting. Sehingga kita bisa tahu, oh kalau ngomong dengan dia supaya dia senang itu, dia harus dikasih rewardnya apa. Bagi dia duit udah nggak ada masalah, dia mah butuhnya waktu misalnya gitu ya. Nah jadi sebagai kita sebagai profesional yang kita akan berkarir ke depan semakin hebat, mungkin posisi teman-teman ke depan akan semakin tinggi, maka memahami
perilaku individu di dalam organisasi sangat penting. Bahwa individu itu tadi sangat beragam di poin pertama, dan di poin kedua kita sudah bahas mengenai motif atau sikap mereka dan bagaimana kepuasan kerja mereka. Kepuasannya itu berbeda-beda dan beragam. Gitu ya. Di dalam organisasi sering ada yang namanya employee satisfaction survey, ya. Jadi sering itu employee satisfaction survey atau employee satisfaction analysis. Itu. Ini artinya apa? Organisasi itu menganalisa, mensurvei tingkat kepuasan karyawan-karyawannya. Nih kalau teman-teman ada yang sudah pernah melakukan silakan sharing ya. Tapi kalau yang belum ini bagus dilakukan. Misalnya di akhir tahun seperti ini, ajak pimpinan duduk bareng, bos. Yuk kita perbaiki tempat kerja kita. Kita perbaiki organisasi kita. Mari kita dengarkan dari individu yang ada di dalam perusahaan kita ini. Dengan cara apa? Melakukan Employee Satisfaction Analysis. ESA. Ya. Employee Satisfaction Analysis. Di situ kan sekarang udah banyak teknologi, kita bisa pakai Google Form. Ya. Kita dengan Google Form, nanti karyawan di-share linknya, dia tinggal ngeklik di handphonenya, tinggal pilih. Pertanyaan nomor 1, misalnya, bagaimana kepuasan dia tentang terhadap organisasi, terhadap perusahaan, atau terhadap dinas. Apakah dia itu bangga menjadi karyawan di tempat tersebut? Apakah dia senang menjadi bagian dari organisasi tersebut? Ini disurvei ditanya. Pakai nanti skala 1 sampai 5, biasanya 5 itu puas banget, 1 tidak puas banget gitu kan. Nanti dia akan milih tuh. Yang kedua ditanya kaitannya kepuasan dia terhadap atasan. Nah, ini penting nih. Tapi semua rahasia nanti itu. Ya, karena pakai sistem jadi terrahasia, jadi dia tidak takut. Terhadap atasan itu support tidak terhadap dia kurangnya apa. Nanti ketahuan tuh. Apa namanya? Nah, lalu teman-teman sekalian, bisa juga kita survei terhadap rekan kerja. Rekan kerja dites juga. Ditanya bagaimana hubungan dia dengan rekan kerja, kepuasannya. Oh, teman di sini tuh saya senang baik-baik orangnya. Nah, ya. Lalu disurvei juga terhadap perlengkapan kerja. Ya. Perlengkapan itu misalnya peralatannya saya butuhnya pakai komputer tapi oleh perusahaan atau oleh kantor tidak disiapin. Nah, itu nanti ini semua akan berbunyi hasilnya, teman-teman. Termasuk survei, misalnya disurvei juga tentang compensation, ya, kompensasi. Kompensasi itu kepuasan dia terhadap gaji, terhadap bonus, terhadap insentif gitu ya. Nah, ini juga disurvei semua. Ini semua adalah dalam rangka mengetahui tadi sejauh mana dia puas. Di akhir tahun seperti ini sangat tepat supaya tahun depan itu organisasi bisa menyiapkan budget untuk tadi yang lemah-lemah mana nih yang masih dikomplain oleh karyawan banyak. Oh, ternyata semuanya hampir 70% komplain mengenai toilet yang jelek misalnya gitu kan. 70% komplain mengenai tempat parkir yang sempit misalnya. Sehingga nanti organisasi bisa mengalokasikan budget yang sesuai dengan suara dari kepuasan kerja karyawan gitu. Nah, ini sangat penting bagi organisasi untuk memastikan dia memahami sejauh mana tingkat kepuasan karyawannya. Kira-kira itu teman-teman sekalian topik yang kedua. Sejauh ini jelas? Atau ada yang komentar? Jelas. Jelas ya? Baik. Kita coba sekarang silakan masing-masing menulis di chat box
Apa kesimpulan Anda dapatkan dari poin ke-1 tentang individu itu beragam? Nomor 1 dulu silakan. Semua nulis di chat box. Apa pendapat Anda, kesimpulan Anda tentang individu yang beragam tadi di topik pertama? Silakan diketik di chat box. Apa yang Anda simpulkan dari topik tentang individu yang beragam tadi, poin pertama? Ronald, eksistensi diri Pak, ingin dianggap oleh lingkungan sekitar. Oke, yang lain mana? Apa yang Anda peroleh dari poin ke-1 tentang keragaman? Ya, kita belum masuk ke poin kedua. Poin ke-1 dulu. Apa yang Anda peroleh? Apa kesimpulan Anda tentang individu itu beragam? Keberagaman tadi, topik pertama. Mana? Chat box. Aldi Jasmine, keberagaman individu merupakan sumber kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Betul, ya. Bahwa di dalam organisasi itu individu itu sangat beragam. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik bisa berantem, gitu kan? Nah. Lalu menurut Ibu Jessica Handayani, keberagaman individu bila digabungkan bisa menjadi tidak dimiliki orang lain. Jadi jika dikelola dengan baik itu akan bisa melejitkan organisasi. Oke. Cukup. Kesimpulannya dari Hoirani apa nih? Setiap orang memiliki cara pandang yang beragam karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai seorang pemimpin harus mampu memahami keberagaman ini agar dapat mengelola organisasi dengan baik. Oke, good. Marwan, dengan keragaman dalam organisasi, dalam satu wadah, bertujuan untuk mencapai visi misi secara bersama. Oke. Baik. Nah, sekarang tolong ketik di chat box untuk poin kedua. Tentang kepuasan kerja. Apa yang Anda pahami, apa yang Anda peroleh tentang kepuasan kerja? Kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Ini Trisna masih masalah nomor 1, keberagaman individu adalah salah satu penunjang dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas. Sekarang nomor 2, kita tadi bahas tentang kepuasan kerja. Ya, bahwa motif setiap orang itu berbeda-beda. Oke, apa yang Anda peroleh dari kesimpulan situ? Ronald Evulisa, kita perlu motivasi yang tepat. Kita perlu motivasi yang tepat agar lebih giat bekerja, sehingga bisa mencapai hasil yang memuaskan. Ya, jadi kita juga teman-teman harus memilih sesuatu itu kan sesuai dengan motif kita, yang kuatnya apa. Karena bagi saya duit nomor 1, ya duit yang menjadi dasar pertimbangan utama. Oh, bagi saya keluarga dasar utama, ya keluarga yang menjadi dasar pertimbangan utama gitu ya. Oke. Irna Juwita, kepuasan kerja bisa didapat apabila tujuan individu tercapai. Ya. Oke. Irwan Suwandi, kepuasan kerja individu sangat tergantung niat dan motivasinya. Yang paling penting, organisasi melalui pemimpin membuat standar minimum kepuasan kerja individu agar tujuan bisa tercapai. Ya. Oke, di setiap daerah sekarang udah ada namanya upah minimum, ya itu udah kalau dari aspek finansial sudah ada tuh minimumnya. Hairani Habibah, tolak ukur kepuasan kerja bagi setiap orang berbeda, tergantung motif atau orientasi seorang dalam bekerja. Oke. Hamidah, sikap dan kepuasan kerja dengan motif yang berbeda diharapkan mampu menjadi motivasi dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi.
Hamidah, coba jelaskan, dibuka videonya. Maksudnya seperti apa, Hamidah? Mana? Hamidah ada? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, misalnya di setiap khusus untuk penerimaan daerah Pak, di setiap kawan-kawan itu kan ada tuh yang punya skill bagaimana cara mendapatkan pajak dari wajib pajak, cara pendekatan persuasif kepada wajib pajak untuk menarik seperti wajib pajak dalam membayar pajak Pak. Jadi menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk taat dan patuh membayar pajak. Jadi tujuannya nanti bisa target pajak yang ditetapkan oleh daerah bisa tercapai, itu Pak. Oke, itu topik apa? Kepuasan atau keberagaman? Keberagaman Pak. Keberagaman. Ya. Oke. Lalu saya ingin dengar dari Khairani Habibah. Silakan pendapatnya. Jangan dimakan, rusak nanti. Ya Pak, kalau untuk kepuasan dalam bekerja berarti kita harus memahami dulu sebenarnya apa yang dicari di dalam pekerjaan itu Pak. Kalau misalnya yang dicari adalah kepuasan tersendirinya tergantung dari orientasi uang, maka akan berbeda nanti kepuasan kerjanya dengan orang yang memiliki orientasi bagaimana memiliki waktu yang lebih cukup dengan keluarga. Mungkin lebih kurang seperti itu Pak. Oke, good. Thank you. Coba Adrian Nasrun. Kepuasan kerja dalam organisasi agar tujuan tepat. Maksudnya gimana? Jelasin. Pak Adrian? Halo, maaf Pak. Yang saya tadi bukan yang itu Pak. Yang saya membuat berkembang organisasi dengan baik Pak. Oh, oke. Coba silakan jelaskan. Ya memang jadi misalnya Bapak sampaikan tadi seperti fasilitas kerja. Mungkin ya karena memang pegawai ini membutuhkan fasilitas kerja dan organisasi tidak memenuhinya, ya jadi malas-malasan Pak. Jadi seperti itu. Karena memang pengalaman juga di tempat saya seperti itu Pak. Fasilitas kerjanya tidak mendukung. Ya akhirnya ya udah asal aja gitu Pak kira-kira Pak gambarannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, artinya fasilitas kerja sangat penting ya. Oke. Baik. Dari Pak siapa nih? Indra, ada Pak Indra, ada Pak Indra Suseno, beda ya? Udah, Pak. Oke, Pak Indra dulu. Dalam kepuasan kerja kita harus saling memahami tujuan dan mengevaluasi masing-masing individu organisasi kita. Maksudnya gimana, Pak? Betul, Pak. Makasih, Pak. Waktu telah diberikan, Pak. Jadi masing-masing individu dalam satu organisasi itu kita harus memahami motifnya apa, Pak. Jadi saling memahami antara sesama kita di dalam satu organisasi itu, Pak. Apa tujuan organisasi kita? Dijelas motifnya, baru sampai tujuannya, Pak. Itu maksudnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Thank you. Ya, Pak. Oke, Pak Rudi Harmanto. Apa pendapatmu, Pak Rudi? Terima kasih, Pak. Terkait dengan tujuan motivasi kerja, tentu harus disepakati dari awal secara bersama-sama. Kalau motivasinya itu kita dari awal tetapkan tujuan yang hendak kita capai, apabila berhasil itulah suatu kepuasan kerja sebuah organisasi, Pak. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kita berorganisasi kan terkadang kita itu sebagai anak buah. Di sisi lain kita pun sebagai atasan, kan gitu. Sebagai anak buah, kita harus berusaha keras agar bos kita itu tahu motif kita tuh apa, supaya bos kita tidak salah dalam men-treat kita. Ya. Dan sebaliknya, kalau kita sebagai atasan, kita harus berusaha keras memahami betul motif dari setiap individu yang ada di bawah kita. Gitu ya. Karena memang mereka itu tadi di samping beragam, tentu motifnya pun berbeda juga. Ya, jadi yang berbeda, yang beragam tidak hanya fisik, suku, agama dan sebagainya. Jangan lupa beragam juga motif, gitu ya. Beragam juga dorongannya. Beragam juga yang membuat ukuran kepuasan dia. Nah, ini sangat penting. Ya. Jadi dari dua topik bahasan ini teman-teman sudah bisa menangkap bahwa individu itu sangat penting dipahami di dalam organisasi. Baik, kita lanjut ke yang ketiga.
Kalau yang bertanya silakan ya, kita lanjut ke yang bertiga. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Nah, nama saya Mutia Anggraweni. Setelah pembahasan pertama tadi, kita kan ada bahas tentang dalam menghadapi keunikan seseorang yang berbeda-beda ya Pak ya. Dalam satu organisasi kita tentu memiliki keunikan yang berbeda. Apa langkah yang harus kita hadapi dalam menghadapi orang-orang yang mempunyai keunikan yang berbeda-beda, sementara perbedaan keunikan itu ada kemungkinan menghambat dalam mencapai suatu tujuan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Terima kasih. Thank you. Bagaimana kita menyikapi keunikan di dalam organisasi? Ya. Tentu teman-teman sekalian, selama itu keunikan yang sifatnya tidak mengganggu organisasi, itu biarin. Tadi, apalagi itu bawaan ya, masalah etnis, suku, agama, masalah suaranya, suara keras, suara pelan, itu kan gaya aja, tiap orang beda-beda suku bangsanya ya. Ada yang dialeknya beda, ada yang apalagi tadi fisik, tinggi, pendek, hitam, bulat, itu semuanya itu fisik. Itu semuanya adalah hal yang tidak boleh dipermasalahkan. Bahkan ada di Eropa, di dunia sekarang udah namanya EEO namanya ya, EEO, Equal Employment Opportunity. Oh. Jadi ketika kita merekrut orang, di Indonesia masih ada tuh. Dipersyaratkan umur sekian, harus laki-laki, macam-macam. Di luar itu sudah nggak boleh tuh, EEO namanya, Equal Employment Opportunity. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua orang harus diberi kesempatan yang sama. Nah, tapi sekarang ini dengan adanya keunikan yang dimiliki seseorang ini bisa menghambat tercapainya tujuan organisasi. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, tinggal perlu dilihat lebih detail keunikan macam apa yang bisa menghambat. Ya, kalau itu menghambat, tentu harus diselesaikan. Tahap pertama dibicarakan baik-baik. Kamu punya keunikan loh. Uniknya apa? Kamu sering telat melulu, misalkan kan? Itu unik juga kan? Telat melulu itu ya. Itu unik, tapi kan menyimpang. Nah, itu uniknya apa dulu? Jadi unik yang kita maksud di sini adalah hal positif. Setiap orang itu beda. Tadi ada yang menyinggung kan, ada yang berpendapat keunikan itu, keberagaman itu menjadi kekayaan kalau itu dikelola dengan baik. Maksudnya yang positif ya. Tapi kalau unik, yang satu uniknya sering telat, yang satu uniknya sering tidur, yang satu uniknya nyolong misalnya, itu unik juga kan? Nah, itu nggak boleh. Jadi unik yang kita maksud adalah unik yang positif. Selama ada keunikan negatif harus diberesin. Itu tentu ada cara-caranya ya. Kan di organisasi ada, nanti kita bahas tuh. Harus dari mulai surat peringatan mungkin, surat peringatan 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. Kira-kira begitu Bu Mutia Anggraweni. Thank you. Baik. Thank you. Kita lanjut. Tadi kita sudah masuk ke poin yang ketiga ini ya, sikap dan kepuasan kerja. Berikutnya adalah emosi dan suasana hati. Ya, emosi dan suasana hati. Wah, artinya apa teman-teman? Di dalam organisasi itu, kalau melihat sosok orang, harus disadari bahwa orang itu tidak hanya sekumpulan daging dan tulang yang ada di depan kita. Ya. Tapi ada apa tadi? Keunikan masing-masing. Ada emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati. Ya. Ini yang yang harus kita pahami. Kita coba bahas emosi dan suasana hati. Ya. Kita masuk ke poin yang ketiga ya. Yang ketiga adalah emosi dan suasana hati. Nah, ini sangat penting. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu atasan, baik rekan kerja, atasan superior, rekan kerja, peers, atau subordinat, anak buah kita, itu semuanya adalah manusia.
terimalah mereka sebagai manusia seutuhnya yang punya emosi dan suasana hati, ya. Jadi terimalah manusia itu seutuhnya, ya. Seutuhnya. Jadi tidak hanya tadi tulang dan daging, tapi semuanya, ya. Satu package. Satu paket kalau terima orang itu. Lihat. Jadi ketika berhadapan, berbicara dengan orang, baik itu atasan, teman, atau anak buah, berbicaralah semuanya. Perhatikan semuanya, gitu ya. Karena dia itu ada paket tadi. Ada emosi, ada suasana hati. Nah, teman-teman sekalian, ini penting nih. Karena sering di dalam organisasi, di dalam di kantor, di perusahaan, di dinas, dimanapun, kenapa ada orang sampai berantem? Ya, kenapa ada orang yang ketika bicara malah bermasalah, malah ketika dia menyampaikan ditolak, ditentang, malah jadi bermusuhan, gitu ya? Karena kita tidak mengelola yang namanya emosi ini, tidak mengelola yang namanya suasana hati, ya. Suasana hati ini kalau kita bicara dari dua arah dulu. Pertama adalah kita sebagai pribadi terhadap diri sendiri, ya. Satu lagi kita bicara suasana hati kita terhadap orang lain. Ini orang lain. Jadi kalau ini kita dalam melihat diri sendiri, kalau ini kita melihat orang lain. Kalau secara pribadi, teman-teman, suasana hati atau emosi itu tugas kita harus di-manage sedemikian rupa. Tahu di-manage? Dikelola, ya, dikelola, diurus sedemikian rupa. Bahwa diri kitalah yang menentukan cuaca hati kita. Jangan biarkan orang lain merebut kebahagiaan kita. Jangan biarkan orang lain membuat kita hidup merana. Karena apa? Sering orang mengatakan kepada kita dengar, kenapa kamu sedih, stres? Itu sih kenapa kamu stres? Si itu tuh nyinggung saya. Dia kata-katanya menyakiti saya. Ya. Saya ingin mengatakan ke teman-teman semua, kalau sebagai individu, kita harus yakinkan diri kita bahwa suasana, bahwa cuaca rasa diri kita itu dikendalikan penuh oleh kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hati Anda kecuali Anda izinkan hati Anda untuk sakit. Jelas nggak? Belum? Jelas. Jadi teman-teman sekalian, misalnya begini. Ada dua orang yang mencubit tangan Anda. Yang satu adalah yang nyubit itu musuh Anda. Yang satu yang nyubit Anda itu adalah pacar Anda. Misalnya. Sama-sama nyubitnya itu dengan tingkat kekerasan yang sama. Kira-kira sakit mana rasanya? Sakit musuh, Pak. Teman. Sakit musuh. Sama musuh itu jangankan dicubit, kan gitu? Dilirik saja kita udah tersinggung. Jadi sebetulnya yang menyakiti kita itu siapa? Sebetulnya tidak ada yang menyakiti kita kecuali kita mengizinkan diri untuk sakit. Toh buktinya tadi sama pacar dicubit juga, tapi malah senang, malah minta dicubit lagi, kan gitu. Jadi maksud saya adalah di sini sering orang menyalahkan orang luar, sering menyalahkan orang lain ketika dia hidupnya tidak bahagia,
ketika dia sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Padahal sebetulnya tersinggung atau tidak tergantung keputusan dia. Dia mau menyimpulkan diri tersinggung atau tidak. Boleh nggak dia mengatakan, oh saya tidak tersinggung kok. Nggak apa-apa. Bisa nggak? Bisa. Contoh lagi. Ada rumus namanya rumus 90-10. Bahwa 90% hidup kita itu ditentukan oleh 10% dari cara kita merespon terhadap kejadian yang datang kepada kita. Di suatu pagi, ya, ada seorang ayah yang sudah siap mau berangkat kerja. Dia pakai kemeja rapi, pakai dasi, udah nenteng tas, dia nyamperin meja makan untuk sarapan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ada anaknya yang masih TK, mau sarapan bareng juga dengan istrinya. Anak kecilnya ini lari-lari. Akhirnya nyenggol kopi yang sedang di tangan si bapak tadi. Akibatnya kopi tadi tumpah dan menumpahi baju dia yang udah siap bekerja tadi. Akhirnya bajunya penuh dengan kopi. Ya. Apa yang terjadi? Ini kan kejadian pada dia. Anaknya menumpahkan kopi gitu. Si bapak apa yang dilakukan? Dia marah. Dia marah, lalu anaknya dipukul, nangis. Ibunya atau istrinya membela, dimarahin juga. Gitu ya. Akhirnya dia tidak jadi sarapan, dia batalin sarapannya. Dia berangkat kerja sambil nyetir sendiri dengan penuh emosi, ada lampu merah, dia karena kesal digas terus, gitu kan, dilewati. Akhirnya dia ketangkap polisi, dia ditilang, harus bayar sekian ratus ribu. Dia bayar, sampai dengan kekesalan masih terus dia ke kantor. Di kantor ada anak buahnya dibentak juga, gitu kan? Nah, seharian itu betul-betul menjadi hari yang menyesakkan bagi dia. Seharian itu menjadi sesuatu yang stres banget buat dia. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dia merespon tadi terhadap kopi tumpah itu dengan cara yang dia pilih seperti itu. Dengan cara memarahi anak-anaknya, memarahi istrinya, dan seterusnya. Pertanyaannya, bisakah kita memilih respon yang berbeda? Bisa. Ketika anak itu menumpahkan air ke baju, lalu kita bilang, "Dek, lain kali jangan seperti ini, hati-hati." Kan gitu? Lalu Anda naik ke atas, ganti baju lagi, lalu duduk bareng, sarapan lagi, dicium anaknya ketika berangkat kerja, dicium istrinya, jalan lagi berangkat ke kantor, lampu merah dia berhenti, kan gitu? Lalu ketika nyampe kantor, senyum kepada anak buahnya. Menjadi indah hari itu. 90% hari itu ditentukan oleh 10% kejadian tadi pagi. Jadi artinya apa? Suasana hati kita itu sebetulnya sepenuhnya ada dalam kendali kita. Nah, jadi yang maksud saya tadi, terhadap diri sendiri, tadi kita harus memastikan bahwa terhadap pribadi ini, kita harus memastikan bahwa diri saya itu cuaca hatinya, suasana hatinya, sayalah yang mengendalikan. Kejadian di luar, apapun itu boleh terjadi, boleh saya sebagai manusia tersinggung, tapi tidak boleh berlama-lama, karena kembali, kalau saya sebel sama orang, yang rugi siapa? Yang rugi diri kita sendiri. Benar nggak? Kalau yang rugi diri kita sendiri. Kalau kita kesel sama orang, itu yang rugi kita. Kenapa? Kemana-mana kebayang wajah dia terus. Kita naik motor, teringat dia terus. Nyampe ke rumah, makan nasi, buka tutup nasi, terlihat wajah dia. Betul? Kalau kita benci sama orang, kesel sama orang, yang rugi diri kita. Kita mau tidur, terbayang lagi wajah dia. Kita bangun tidur pun, pertama ingat wajah dia, bayangin. Tersiksanya orang kalau benci sama orang lain. Artinya apa teman-teman? Kita sesungguhnya punya pilihan hidup sendiri. Kita punya kendali terhadap suasana diri kita. Untuk tetap berbahagia atau tetap menyimpan kebencian tadi. Nah, jadi saya ingin mengatakan, terkait tadi dengan poin yang kita bahas, ya,
apa namanya, terkait dengan emosi dan suasana hati ini, kalau secara pribadi kita harus bisa mengendalikan betul. Jangan sampai di rumah kita habis berantem, datang ke tempat kerja langsung marah-marah di tempat kerja misalnya. Di rumah kita lagi problem dengan istri, problem dengan suami, problem dengan keuangan, problem dengan anak, datang ke kantor, datang ke tempat kerja, kita marah-marah. Itu namanya kita tidak mengelola diri dengan baik. Ya, ini kita sebagai pribadi ya. Tapi beda kita sebagai leader, kita sebagai pemimpin, dan kita sebagai individu yang melihat orang lain. Nah, kalau ini kita harus punya empati yang kuat, ya. Punya empati yang kuat. Jadi, kalau melihat kita sebagai atasan, melihat anak buah kita di akhir bulan wajahnya agak sumpok gitu, itu harus dimaklum. Oh, mungkin dia lagi pusing, belum gajian misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau bicara nyindir, hati-hati. Oh, ini lagi sensitif nih dia. Kelihatan dari cara jalannya, kelihatan dari tatapan matanya, kelihatan dari raut wajahnya gitu kan. Nah, kalau sebagai kita melihat orang lain, kita harus punya empati karena orang itu punya emosi dan punya suasana hati yang kita tidak tahu ada kejadian apa di rumahnya, ada kejadian apa di keluarganya, ada kejadian apa di perjalanan, ada kejadian apa dengan keuangan dia, ada kejadian apa mungkin diomelin sama mertuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita harus punya empati kalau kita sebagai individu, sebagai leader yang melihat orang lain. Tapi kalau kita sebagai pribadi, apapun yang menimpa diri kita, kendalikanlah sekuat mungkin. Ingat, diri kita ada dalam kendali kita sendiri. Itu kira-kira poin nomor 3. Ya. Silakan, apa yang Anda peroleh dari poin 3 diketik di chat box-nya. Emosi dan suasana hati. Izin saya ngambil minum dulu, kehabisan. Rudy Harmantos, emosi dan suasana hati sangat penting untuk dikendalikan individu. Oke, jangan lupa kita tadi bahas 2 poin ya. Sikap kita terhadap emosi diri kita sendiri dan bagaimana sikap kita terhadap emosi orang lain. Ya. Irna Juwita, emosi kita hanya kita yang bisa mengendalikan. Oke, good. Dan kita sendiri penentunya. Apakah itu mau tegang, marah, senang, bahagia, kita penentu. Ini baru satu sisi nih, kepada diri saja Bu Irna. Nah, terhadap orang lain harus bagaimana? Oh, ya. Ya. Kita harus berempati terhadap emosi orang lain. Good. Ya. Ini kayaknya nih saya lihat semuanya bagus nih, kayaknya calon A semua ini kelihatannya ya. Oke, bagus. Coba jelaskan Pak Marwan, maksudnya bagaimana? Ya Pak. Ya, silakan. Jadi setiap ada perbuatan baik yang mempengaruhi kita maupun yang mempengaruhi orang lain, kita harus mengutamakan husnuzon. Artinya kita utamakan prasangka baik dulu, biar emosi kita terkontrol dan hati kita dan hati orang lain yang akan kita pengaruhi, semuanya baik-baik saja gitu maksudnya Pak. Ya, oke, good.
Baik. Oke. Saya belum dengar. Ini Pak Beni Murdani ada dua nih. Dua ini pakai laptop dan handphone. Apa gimana? Ada Pak Beni Murdani? Halo Pak. Ah, gimana pendapatnya Pak Beni? Halo Pak. Ya, silakan. Sinyal kurang apa Pak? Sebentar lagi saya akan. Oh, oke, nggak apa-apa. Sinyalnya kurang Sinyal bagus. kurang bagus. Ya. Oke. Ya. Pak Ihsan Wijaya. Ada Pak Ihsan? Nggak ada? Oke. Trisna Rahmawati, emosi dan suasana hati kita sendiri yang mengendalikan. Kita yang menciptakan dan terhadap orang lain kita harus bisa berempati. Oke, Bu Trisna bisa lebih jelaskan lebih jauh Bu Trisna? Ya, maksudnya emosi dan suasana hati kita sendiri, kita yang menciptakan, kita yang meng-create. Ya. Apa istilahnya, you are what thinking you are. Nah, dan begitu pula kita dengan orang lain harus bisa mengendalikan. Artinya bisa berempati dan mengetahui situasi dan emosi seorang tersebut, gitu Pak. Good. Thank you. Baik, teman-teman sekalian, saya senang teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kita masuk ke topik berikut, ya. Jadi kita sudah bahas 3 ya. Keragaman, kepuasan kerja, dan emosi. Waduh. Emosi dan sunati. 4 lagi ya, 4 lagi. Tentang kepribadian, dan nilai. Nah, kepribadian. Ya. Kita masuk ke kepribadian sekarang. Yang kelima di sini, Pak. Ya, betul, kelima. Kepribadian dan nilai, Pak. Kepribadian dan nilai ya. Baik. Yang kelima poinnya tuh, Pak. Betul. Kepribadian dan nilai ya. Ini penting. Tadi kelima ya, kepribadian dan nilai. Teman-teman sekalian, dalam setiap individu itu ada apa ya namanya, nilai-nilai diri, ada kualitas diri yang memang menonjol pada dia, yang merupakan hasil dari bentukan, hasil dari kombinasi bentukan pendidikan orang tuanya, dari pengalaman hidup dia, dari cara dia dibesarkan, itu jadi kan orang itu tadi macam-macam ya, pendidikannya, ya, pengalamannya, pengaruh dari orang tua, pengaruh dari bacaan yang dia baca, pengaruh dari yang dia tonton, pengaruh yang dia baca, macam-macam semua akan jadilah pribadi dia. Ya, pribadi atau nilai dia, nilai-nilai dia. Ini orang akan seperti ini. Nah, di dalam organisasi kita nanti akan bicara ya di pertemuan kita yang ketiga. Ini sangat penting. Kenapa? Kan orang itu tadi beda. Setiap orang setiap orang itu pribadinya, kepribadiannya itu beda-beda. Ini baru si A. Si B lain lagi. Si C kepribadian lagi. Masing-masing orang itu punya nilai-nilai sendiri, punya kepribadian yang berbeda-beda di dalam organisasi.
Nah, kenapa muncul kepribadian yang berbeda-beda? Tadi karena memang mereka dibentuk oleh pendidikan, pengalaman, oleh orang tua, oleh bacaan, oleh tontonan, macam-macam beda. Sehingga nilai-nilai dirinya beda semua. Sikap dia terhadap makna kejujuran mungkin beda satu dengan yang lain. Ada yang cuek, ada yang menganggap serius itu penting. Kebersamaan, kekompakan, macam-macam berbeda kepribadiannya itu. Ada yang apa namanya? Ini kita bicara nilainya ya, nilai dirinya itu berbeda-beda. Nah, nanti ketika dia berada di dalam organisasi, ketika dia berkumpul, bagaimana agar ada menjadi satu kesatuan yang mengikat mereka semua. Yang berbeda-beda tadi dibikin dibikin menjadi satu identitas dari perusahaan tersebut. Nah, kan begini, kalau satu orang berbuat sesuatu, misalkan datangnya tepat waktu, ya, disiplin, datangnya tuh on time, kalau kerja datang pagi. Kalau hanya sendiri yang melakukan sekali saja itu namanya kejadian. Nah, tapi kalau dia terus-menerus setiap saat melakukan yang sama terus-menerus, jadilah itu namanya kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang dilakukan oleh orang secara bersama-sama di satu tempat, misalkan di toko, di perusahaan itu kebiasaannya semua sama, datang itu pagi semua, disiplin semua. Jadilah namanya budaya kerja. Budaya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh hal yang kejadian yang sama, yang dilakukan terus-menerus oleh bersama-sama. Itulah budaya. Gitu kan? Budaya yang berjalan panjang, bertahun-tahun, jadilah namanya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang sebetulnya nanti kalau kita bicara di topik yang ketiga, di pertemuan kita ketiga, bicara organisasi, inilah yang disebut dengan nanti budaya perusahaan. Jadi orang-orang yang secara individu tadi beda-beda, nilainya tuh berbeda-beda, ya. Dia itu secara nilai berbeda-beda, namun ketika berada di dalam sebuah perusahaan, maka nilai-nilai itu harus diikat. Nanti perusahaan akan menentukan namanya budaya perusahaan, values, atau corporate culture namanya. Jadi budaya perusahaan itu dibikin. Oh, di perusahaan kita itu pokoknya sangat menjunjung tinggi integritas, misalnya gitu ya. Oh, perusahaan kita menjunjung tinggi teamwork. Perusahaan kita menjunjung tinggi misalnya inovasi gitu. Itu nanti tergantung. Nah, tapi poinnya adalah budaya perusahaan yang dibangun tadi itu harus betul-betul menarik, menselaraskan dari budaya-budaya individu-individu tadi. Individu perlu didudukan bareng, diambil sebuah kesepakatan. Kita boleh kalian nilainya beda-beda di setiap individu. Kalian datang dari latar belakang pendidikan keluarga berbeda-beda. Tapi ketika masuk ke sini, ke perusahaan kita ini, ke organisasi kita ini, maka tidak ada yang menolak, tidak bisa ditolak bahwa kita di sini akan menentukan ada 5 nilai penting yang harus ada di perusahaan kita. Apa 5 itu? Misalnya 1 tadi integritas, 2 teamwork, 3 open mind, 4 apa? Bisa apa terserah. Ini yang disebut dengan budaya perusahaan yang biasanya ditaruh tuh di kantor-kantor, ditempel. Inilah budaya perusahaan, hasil gabungan dari menarik nilai-nilai pribadi tadi yang disepakati di organisasi. Itu namanya nilai, ya. Itu nomor 1 yang kita bahas. Nah, lalu yang kepribadian, teman-teman, beda lagi. Kepribadian setiap orang itu, ya, itu berbeda-beda. Ada rumus yang paling banyak dipakai orang itu adalah mengelompokkan ke dalam kelompok. Saya naruhnya di mana ya? Di sini. Ada namanya DISC. Nah, masih terbaca nggak nih tulisan?
Baca, Pak. Masih, Pak. Baca ya. Pak. Ya, udah. Masih, Pak. Nah, D itu artinya dominan. Nah, jadi ada kepribadian orang itu yang dominan. Nah, tolong di-mute dulu ya Pak Indra. Jadi kepribadian orang itu ada yang model dominan. Ada yang model dominan tuh artinya yang banyak ngatur. Banyak. Nah, itu dominan. Influence itu mempengaruhi. Nah, biasanya kalau jadi pemimpin orang dominan, tapi kalau influence itu orang marketing yang banyak ngomong, yang ramai, yang seru, kepribadiannya seperti itu, ya. Ada lagi yang namanya steadiness, ya. Aduh. S-nya itu steadiness. Artinya steadiness itu orangnya itu tenang, kalem, diem gitu ya. Ya. Ada yang compliance. Nah, C itu compliance. Kalau compliance artinya orang yang senangnya itu angka. Senangnya ngitung, senangnya akuntansi, ngitung-ngitung segala macam. Nah, itu kepribadian orang berbeda-beda, teman-teman. Ya. Ada yang apa namanya? Ada yang suka mengasosiasikan dengan pohon. Ada tipe akar, katanya orang itu yang diam saja orangnya, tapi kalau sekali bertindak dia hasilnya bagus. Ada yang kokoh seperti batang, nah, itu yang dominan tadi. Ada yang rame, ceria, influence, itu seperti daun yang ngipas-ngipas terus kibar-kibar gitu ya. Nah, yang compliant itu seperti tadi, compliant itu seperti akar tadi. Pokoknya dia tuh tetap kekeh, disiplin, taat aturan, itu namanya compliance. Ini adalah kepribadian orang yang berbeda-beda. Ya. Jadi maksud saya kembali kita sedang membahas tentang individu. Di dalam organisasi itu, individu itu memiliki kepribadian dan nilai-nilai yang berbeda. Kepribadian tadi macam-macam, ada kelompoknya, ada dominan, influence, steadiness, compliance, ya. Ada juga mengelompokkan berdasarkan analogi apa tadi, tanaman tadi ya, macam-macam. Sedangkan nilai tadi, nilai itu adalah sesuatu yang diyakini. Nilai terhadap kejujuran, nilai tentang kebersamaan, nilai terhadap kekompakan, nilai terhadap open mind, nilai terhadap semangat kerja, macam-macam. Nah, itu biasanya nilai itu nanti akan mengerucut menjadi budaya perusahaan. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan kita yang ketiga tentang organisasi. Kira-kira itu teman-teman poin tentang apa namanya, kepribadian dan nilai. Ya. Apa yang Anda simpulkan tentang kepribadian dan nilai? Silakan di chat box ditulis. Ya. Kepribadian dan nilai. Ada yang bingung? Kepribadian, tadi kita bicara mengenai setiap individu itu kepribadiannya berbeda-beda. Ada yang senangnya ngatur, nyuruh-nyuruh, itu dominan, ya kan? Ada yang tipenya ceriwis, banyak ngomong, ceria, itu cocok jadi orang marketing, gitu kan? Ada orang yang senangnya accounting, hitung-hitungan, hitungnya angka, itu cocok untuk jadi finance, orang accounting, nah itu orang yang compliance. Ya, steadiness itu orang yang kalem, tenang. Nah, itu biasanya orang menjadi BK, badan apa namanya, bimbingan, bagian bimbingan. Kalau di sekolah-sekolah itu ada BK ya, apa BP. Nah, itu menenangkan, yang mendamaikan. Nah, itu orang steadiness itu, lebih kalem, lebih tenang, gitu ya. Sedangkan nilai tadi kita bicara, nilai itu sikap orang terhadap sesuatu, nilai dia tentang kejujuran bagaimana, nilai dia tentang semangat kerja seperti apa, ya. Values atau nilai setiap individu berbeda-beda dan biasanya perusahaan akan berusaha nanti membuat budaya perusahaan
yang akan mengambil tadi dari nilai-nilai diri setiap orang yang ada di perusahaan. Ya. Silakan di chat box ditulis apa yang Anda dapatkan tentang kepribadian dan nilai. Oke. Kepribadian seorang positif atau negatif merupakan cerminan diri seorang dalam berorganisasi. Ini Bu siapa? Mayudin, Bapak ya. Sehingga berpengaruh pada penilaian organisasi tersebut apakah positif negatif di mata masyarakat. Pak Mayudin, boleh diceritakan maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Terima kasih Pak. Yang saya maksud di sini dalam berorganisasi itu kita bermacam atau beragam kepribadian. Apakah itu positif atau negatifnya, itu yang akan kita satukan dalam suatu organisasi. Karena organisasi ini merupakan suatu komponen yang akan ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi penilaian organisasi itu baik atau tidaknya itu berpulang kepada kita bersama. Ya. Oke, baik. Thank you, Pak Mayudin. Pak. Ya. Pak Marwan. Keanekaragaman individu akan menciptakan kepribadian yang berbeda. Kepribadian yang berbeda akan menciptakan nilai-nilai yang beraneka ragam yang nantinya akan diikat dalam sebuah budaya yang menjadi budaya organisasi. Oke. Kepribadian berupa karakteristik individu, misal suka mengalah, berani, agresif. Nilai diri, perbuatan pribadi terkait hal-hal yang benar. Oke. Saya ingin menekankan kembali ya, bahwa kepribadian itu sesuatu namanya juga pribadi, dia banget gitu. Itu betul. Ini banyak yang mengatakan bahwa ini adalah bawaan. Ya. Ada orang yang memang datang udah bentukannya itu ya kalau saya ditanya apakah itu karena udah bawaan lahir atau karena bentukan lingkungan, kalau saya meyakini ini kombinasi gitu. Ya mungkin dia ada gen-gennya, dilahirkan punya karakter seperti itu, kepribadian seperti itu, tapi lalu terbentuklah oleh lingkungan, oleh pendidikan dia, dan sebagainya. Sehingga jadilah dia itu tipe yang tadi, mungkin orangnya dominan. Pokoknya ngatur aja kerjanya gitu, banyak ngomong, ngatur. Ada yang influence tadi. Ini tipe orang yang kayak orang marketing, senangnya bicara, senangnya rame, gitu. Kalau yang influence itu ke toilet aja ngajak orang gitu kan, temenin yuk gitu. Nonton yuk. Nah, ini orangnya ceria, ini rame, ini ceria. Ya, ini biasanya cocok untuk jadi tenaga pemasaran, customer service, ini orang seperti ini. Kalau dominan itu tipe orang misalnya jadi pemimpin, ketua gitu ya. Karena dia senangnya ngatur, senangnya mengarahkan. Ya. Kepribadian keempat adalah yang steadiness. Steadiness itu ini lebih ke karakter orang yang tenang gitu. Bawaannya itu damai, datar ini. Kan ada orang yang suka biasa aja. Banyak ngomong enggak, diam juga enggak, dia sedang-sedang aja. Ini steadiness nih. Ya, datar. Ada yang itu adalah compliance. Compliance itu adalah kepribadian yang tadi senang angka. Ya, senang angka, senangnya itu hitung-hitungan,
Ini semuanya adalah beda-beda, teman-teman. Nah, kepribadian orang-orang ini harus kita pahami bahwa orang itu beda. Bahkan sekarang banyak perusahaan yang merekrut orang itu dites, ada namanya DISC test. Ya, jadi ini dites. Ini ada alatnya, semacam psikologi begitu, psikotes begitu. Nanti ketahuan, oh kamu itu dominannya, kamu itu tipenya tipe high D, tinggi D-nya, atau tinggi I-nya gitu. Itu nanti akan ketahuan hasilnya. Ini untuk melihat kepribadian seseorang. Dia itu cocoknya apa. Kira-kira begitu. Ya. Ini bicara kepribadian. Nah, sedangkan bicara mengenai nilai, nilai itu atau values, itu cara orang terhadap menyikapi sesuatu. Ada orang yang menganggap cetek masalah integritas. Itu nggak terlalu penting lah. Gitu kan. Masalah kekompakan, teamwork. Ini macam-macam. Nilai-nilai ini, teman-teman, setiap orang beda-beda. Nah, tapi perusahaan biasanya ada kepentingan. Saya pengen di perusahaan saya di sini, di organisasi saya tidak mentolerir sedikit pun pelanggaran integritas. Makanya di sini dijadikan budaya perusahaan, corporate culture. Di perusahaan saya integritas itu penting sekali. Walaupun kalian sebelumnya secara pribadi nganggap cetek, nganggap tidak penting, tapi kalau udah masuk ke perusahaan ini, masuk ke organisasi ini, karena sudah menjadi budaya perusahaan, maka nilai tadi wajib adanya. Tidak boleh ada kebohongan, Anda harus walk the talk. Anda harus mengatakan apa yang Anda lakukan, dan Anda pun harus melakukan apa yang Anda katakan. Misalnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan nilai. Karena tadi nilai-nilai ini, pribadi ini, ujungnya akan diarahkan menjadi budaya organisasi. Ya. Itu kira-kira, itu tambahan penjelasan, mudah-mudahan membuat teman-teman lebih clear tentang pembahasan kepribadian dan nilai. Ya, baik. Kita teman-teman sudah masuk bahas poin ke-5 ya. Yang belum berarti persepsi, konsep, dan motivasi, 2 lagi. Ya. Ini sudah mau jam 11. Ya. Saya mau kita melakukan pendalaman dulu. Ya. Pendalaman dulu di sini. Apa namanya? Kalau secara topik kan tadi kita bicara mengenai keragaman, mengenai kepuasan, mengenai emosi dan suasana hati, dan mengenai kepribadian dan nilai. Jadi ada 4 bahasan. Betul ya? Kita sudah bahas ada 4 bahasan utama ya? Setuju? Iya, Pak. 4 bahasan utama. Oke. Sebelum kita lanjutkan, tapi kayaknya kita waktu masih bisa lah. Kita kejar yang 2 lagi dulu deh, biar tuntas dulu ya. Biar tuntas dulu, saya mau kita selesai masalah individu hari ini. Next, kita masuk ke masalah berikutnya adalah persepsi dan pengambilan keputusan individu. Ya, persepsi. Nah, ini penting. Baik. Persepsi dan pengambilan keputusan individu, ya. Baik. Kalau secara topik bahasan ini kita nomor 5 sekarang ya. Tadi kan udah 4 bahasan. Sekarang adalah masalah persepsi. Persepsi yang akan melahirkan keputusan individu. Nah, ini ketika kita berada di organisasi, ketika kita berada di dalam dinas, kepolisian atau apapun itu namanya, ingat di dalam itu ada individu-individu. Dan setiap individu itu terhadap sesuatu punya persepsi. Apa itu persepsi? Cara pandang seseorang. Nah, cara pandang seseorang ya. Teman-teman, ini sangat penting ya. Sejauh mana tingkat ke wise atau wise itu apa ya? Matang.
tingkat kematangan kita, tingkat kedewasaan kita adalah sejauh mana kita bisa memahami persepsi orang lain. Ya. Contoh, ada teman-teman mungkin pernah dengar ada orang buta yang orang buta yang disuruh memegang gajah. Pernah dengar? Nggak pernah ya? Nah, Pak, kenapa? Ini jangan diketawakan, ini gajah ya. Gambar. Jadi ada orang buta itu yang satu mau megang gajah itu dari bawah sini. Dia megang, kan dia nggak tahu gajah itu kayak apa sih gitu. Yang satu megang gajah di daerah perutnya, yang satu memegang gajah itu di belalai, yang satu memegang gajah itu di telinganya tuh yang lebar, ya. Lalu ditanya, A, ini si A, ini tadi si B, ini si C gitu. A, menurut kamu gajah seperti apa? Apa dia bilang? Oh, gajah itu bulat seperti bola. Itu kata siapa? Persepsi dari si A. Ini kayak bola gajah itu. Kenapa? Karena dia memegang perutnya yang gede bulat. Gitu. Ketika ditanya si B, menurut kamu gajah itu, oh dia itu seperti ular panjang katanya. Karena yang dia pegang adalah belalainya yang panjang. Sedangkan kata si C yang megang ini telinganya, apa kata dia? Gajah itu lebar seperti kipas. Salah nggak mereka? Enggak, Pak. Tidak salah. Tidak salah. Karena apa? Setiap orang itu punya persepsi sendiri-sendiri. Persepsi inilah yang persepsi ini muncul berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengalaman, tingkat pengetahuan seseorang. Kalau kita duduk di lantai 1 dalam sebuah gedung, itu kita hanya bisa melihat bumi ini datar saja gitu kan, rata. Tapi coba kita dari ketinggian dari pesawat lihat ke bumi, bumi itu kelihatan bulat kan gitu. Jadi cara kita memandang sesuatu, Bapak Ibu sekalian, itu sangat tergantung dari persepsi kita masing-masing. Artinya apa? Ketika kita berada di dalam organisasi, harus meyakini betul bahwa ketika terjadi beda pendapat, beda konflik, jangan dulu langsung tunjuk, langsung marah, langsung emosi gitu kan. Ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perbedaan pandangan, maka dengar dulu dengan baik. A, kamu kenapa mengatakan gajah itu bulat? Oh begini Pak, tadi saya jongkok, lalu saya pegang di atas saya, ternyata itu bulat. Oh begitu, berarti kalian A mengatakan gajah itu bulat karena